Apakah gue harus ngendepin nomor gue di sini supaya emailnya ke register gitu? Action. Hai, I'm Wisnu Kumoro, welcome back to my channel. Dan akhirnya gue punya smartphone ini. Jadi ini adalah iPhone SE 2020. Dan ya, akhirnya gue punya smartphone ini. Akhirnya channel gue beneran kayak channel review gadget gitu. Karena akhirnya ada ini. Karena yang lain udah, gue belum. Jadi akhirnya. Dan selain itu sebenarnya akhirnya gue punya smartphone ini karena sampai sekarang di Indonesia ini belum masuk secara resmi. Jadi iPhone SE 2020 hingga saat ini belum masuk secara resmi ke Indonesia. Dan ya udah jelas bagaimana cara gue mendapatkannya. Jadi ini gue beli di harga 9,5 juta karena gue belinya iPhone SE 2020 yang warna merah dan size-nya adalah yang 64 GB. Mungkin pada saat kalian nonton harganya udah lebih turun atau mungkin yang resmi juga udah masuk ke Indonesia mungkin ya. Tapi yang jelas pada saat gue beli ini harganya masih 9,5 di size 64 GB. Dan karena ini gue beli dari toko yang memang dijualnya di e-commerce, ini gue nggak terima dalam kondisi green pill. Kenapa? Karena di Indonesia ini takut banget buat masuk. Dan yang bikin takut adalah hal yang namanya blokir email. Jadi kalau kalian mau beli ini ya, yang tidak resmi ke Indonesia, kalian harus super hati-hati atau malah gue sarankan jangan. Jadi gue beli dalam keperluan untuk review aja. Tapi kalau kalian mau pakai, jangan. Saran gue tunggu yang resmi masuk Indonesia. Karena kalau kalian belinya nggak resmi di Indonesia, itu bisa terhadang yang namanya blokir email. Jadi ditakutkan apa yang kalian beli, ya iPhone SE 2020 ini nggak bisa dipakai di Indonesia. Makanya waktu ini dijual ke gue, ini udah nggak dalam kondisi green pill. Jadi maksudnya udah dibuka sama yang jual ya, udah dibuka. Jadi dijajal sama yang jual apakah bisa aktif pakai SIM card sini, dan ternyata bisa, makanya dikasih ke gue. Dan ya kita akan buktikan bersama-sama. Mari kita unboxing aja. Jadi ini adalah kotaknya, standar kotaknya Apple sebenarnya. Ada tampilan di depan dan ada logo Apple. Dan kalau kalian belinya sama toko yang ada di e-commerce biasanya ditandain pakai spidol, yang gue nggak ngerti artinya apa. Macam-macam tulisannya. Dan ini yang gue beli yang warna merah karena produk red itu harganya mungkin sedikit lebih tinggi karena memang ada kontribusi untuk charity-nya. Jadi kalau kalian beli warna merah yang produk red itu ada unsur charity-nya dari Apple-nya. Mekanismenya gue nggak paham pasti tapi harusnya gitu. Jadi gue beli yang warna merah. Dan ini harusnya kalau green pill di sini ada ya ijo-ijonya nih ya. Buat green pill pertama kali harusnya, tapi ini udah dibuka sama orangnya. Jadi ini kotaknya, langsung kelihatan warna merah begitu kalian buka kotaknya. Ada warna merah di sini, ya. Dan ini adalah lembar administrasi kalau gue nyebutnya. Ini ada warna merah, product red. Ini di sini ada panduan penggunaan dan sayangnya tidak dalam bahasa Indonesia karena memang bukan resmi sini. Dan ini ada stikernya Apple yang sering ditempel di belakang mobil biasanya ya. Kalau nggak Honda Brio ya, Jazz itu ada stiker Apple-nya biasanya. Atau Avanza. Biasanya ada. Kalau Mercy gue liat jarang soalnya. Ya, kemudian ini adalah unitnya. Ya, unitnya warna merah dan ini kita tiriskan dulu sebentar. Di dalamnya lagi ada earphone-nya dan ini lightning koneksinya. Kemudian ada fast charger-nya yang biasa tapi ya. Kemudian ada kabel charger-nya lightning juga. Udah, isinya cuma itu. Standar sekali ya untuk sebuah produk yang diidolakan oleh banyak orang ya, sangat-sangat standar sekali. Tapi ya sebenarnya ya that's the magic of iPhone menurut gue, karena iPhone ini meskipun belum masuk ke Indonesia, itu yang nunggu udah banyak banget. Padahal sekali lagi, kalau kalian punya iPhone 8 ngejejerin sama smartphone ini, itu kayak nggak ada bedanya karena memang benar-benar sama secara body form, secara bentuk itu sama kayak iPhone 8. Tapi ini nggak bisa dibilang sama dengan iPhone 8 karena prosesornya ini iPhone SE 2020 itu sama kayak iPhone gue, iPhone 11 Pro. Jadi prosesor di teknologi terbaru ya, di teknologi terbaru dari Apple ditanamin di sini dengan body form yang bisa gue bilang jadul. Jadi semacam Lydia Kandou ya, artis jadul yang punya pesona kayak Enya Geraldine. Oke, perumpamaan yang aneh, maaf. Jadi tinggal pakai stok spare part yang lama ya, dirangkai, tanemin chip yang baru aja dan dijual kembali. Bisa laku. Mantap. Ini nggak akan bisa ditiru oleh Samsung, ini nggak akan bisa ditiru oleh Huawei, Oppo, Vivo, nggak akan bisa smartphone Android niru ini. Kalau Google mungkin bisa, OnePlus mungkin bisa karena varian produknya tidak banyak. Apple itu tidak punya banyak varian iPhone.
Jadi ya mereka bisa melakukan modifikasi seperti ini untuk menambah varian produk mereka setiap tahunnya. Tapi kalau kayak Samsung, boro-boro ya, itu aja dulu J7 itu kembarannya bisa 11 kayak Gen Halilintar. Tiba-tiba sekarang juga A50 aja itu udah beranak 4 kalau nggak salah. A50, A50S, A51, A52, udah mulai kembar siam banyak gitu. Ngeluarin yang kayak gini nggak akan bisa. Jadi kalau kalian berharap Samsung SE, nggak bisa. Kecuali ada tragedi dulu. Kemarin bisa tuh Note FE. Oke. Anyway, jadi iPhone ini sebenarnya secara body, secara bentuk itu mirip banget iPhone 8. So, jangan kaget kalau kalian nggak tahu iPhone SE 2020 kayak gimana ketika ngebuka, loh kok kayak handphone jadul? Memang. Dan sudah menyala, dan jangan kaget ngeliat rasio layarnya karena tidak full screen, karena memang persis iPhone 8 hanya segini aja, 16:9. Kalau gue bisa bacain spesifikasinya, sebentar nyontek dulu. Layarnya ini adalah 4,7 inci, screen to body ratio-nya hanya 65,4%, dan ini berbanding sangat jauh dibandingkan iPhone 11 Pro gue, yang ini screen to body ratio-nya itu bisa sampai, nyontek lagi bentar, 82,1%, gokil ya. Dan gue mau sedikit membuktikan kalau ini bisa dipakai di Indonesia atau enggak. Ini akan gue jajal pakai SIM card sini. Gue pakai kartu yang ada di handphone gue yang lain. Sebentar gue buka dulu. Kok gue deg-degan ya? Dan wih. Dapat signal. Oh, mantap. Cara ngecek emailnya gimana ya? Bentar ya. Ini gue lagi checking email. Dan gue dapet jawaban, mohon maaf email Anda sedang dalam proses di sistem. Pastikan nomor selalu di dalamnya. Terima kasih. Apa maksudnya? Apakah gue harus ngendepin nomor gue di sini supaya emailnya keregister gitu? Jadi kalau gue punya iPhone, beli di luar, gue pakai nomor gue endepin aja berapa hari, terus gue cek emailnya terdaftar gitu otomatis atau gimana ya? Oke. Ya itu bisa jadi video terpisah. Dan smartphone ini karena body formnya lama, jadi menggunakan teknologi yang bisa dibilang juga lama. Di sini pakainya Touch ID, jadi ada fingerprint sensornya di bagian bawahnya. Cuma yang membedakan dengan yang dulu, ini teknologi diperbaharui, jadi lebih bagus lah harusnya. Dan sebenarnya fingerprint sensor kayak gini menurut gue lebih efektif ketimbang face unlock, karena kalian akan lebih sering keluar rumah pakai masker. Jadi fingerprint sensor sebenarnya lebih kepake pada momen-momen sekarang ini. Bahkan updatean terakhir dari iOS aja, iOS 13.5 dari Apple itu membuat iPhone itu sekarang lebih mudah untuk mendeteksi muka orang pakai masker atau tidak. Ketika pakai masker langsung diarahin untuk passcode. Jadi agar lebih mempermudah orang ketika buka smartphone-nya saat pakai masker. Oke, dan ini smartphone-nya udah gue setting, udah masuk ke dalam halaman antar muka. Asik. User interface-nya tampilannya ya persis iPhone aja. Bahkan kalau ini di-compare sama iPhone yang lebih lama, misalkan kayak iPhone 6s gitu, salah satu iPhone yang bisa dibilang paling jadul yang tetap mendapatkan iOS terbaru, yaitu adalah iPhone 6s. Ini juga tampilannya mirip gitu. Jadi tidak ada yang spesial dari sisi tampilan, dari sisi layout. Ya udah, gini aja sebenarnya. Tapi mungkin yang membedakan adalah kemampuan smartphone ini untuk tetap update dengan aplikasi-aplikasi terbaru dan tidak lemot. Karena prosesornya ini juga sama dengan salah satu smartphone terbarunya Apple, yaitu adalah iPhone 11 Pro. Smartphone ini pakai prosesor Apple A13 Bionic, dan ini jauh melampaui smartphone Apple yang jadul yang lainnya. Jadi meskipun bentuknya jadul, otaknya pinter. Dan lagi kamera utamanya ini sebenarnya adalah kamera utama yang gue curiga sama dengan iPhone 8, karena spesifikasinya juga sama, 12 megapiksel, ada PDAF-nya, ada AOIS-nya, dan juga kalau gue boleh nyontek dikit di sini aperture-nya juga sama f1.8 dan sama-sama wide 28 mm. Gue nggak tahu apakah ini adalah kamera yang sama dengan iPhone 8 atau sama dengan ini malah, karena ini kamera utamanya juga 12 megapiksel gitu, cuma bedanya di milimeternya, ini 26 mm, ini 28 mm. Dan untuk kamera depannya ini bisa gue yakin sama dengan iPhone 8 karena 7 megapiksel doang dan f-nya 2.2, itu sama persis kayak iPhone 8. Jadi untuk kamera depan ya hanya segitu aja. Untuk selfie ya sama aja kayak selfie pakai iPhone 8 menurut gue. Kecuali post processingnya mungkin bisa membuat hasil fotonya jadi lebih bagus. Tapi
Ya, nanti akan gue bahas lebih lanjut di reviewnya, karena gue akan bikin review smartphone ini dan akan gue compare dengan handphone Apple yang lainnya. Dan gue nggak bisa kasih tahu sekarang, jadi tungguin aja video reviewnya nanti akan gue compare ini dengan smartphone Apple yang lainnya. Apa itu? Tungguin aja nanti di reviewnya. Jadi sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Ini adalah video unboxing dari iPhone SE 2020. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.